Dijemput polisi, Ruslan Buton teriak komunis. Ketebak siapa backingnya? Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siu.com. Halo, kembali bersama saya Rahma hari ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam channel Daily News. Ruslan Buton, pecatan TNI yang tidak hormat dan diduga stres karena suruh Jokowi mundur di tengah global pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia, akhirnya dijemput polisi. Orang stres ini pernah bikin surat terbuka kepada Jokowi terkait kepemimpinannya yang dianggap buruk. Hal apa seorang pecatan TNI karena diduga melanggar kode etik kepemimpinan tentara boleh menuding-nuding kinerja Jokowi yang sangat baik itu? Panglima Serdadu X Trimarta Nusantara Ruslan Buton bikin surat terbuka dan justru dicibir oleh dunia. Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan yang juga merangkap sebagai Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Joyonegoro menganggap surat terbuka yang gak jelas dari Ruslan Buton ini bukan hanya politis karena beliau dukung Prabowo, tapi juga menimbulkan kegaduhan yang sangat tidak elok di negara tercinta ini. Sebelumnya, dalam surat terbuka si Abang Ruslan kepada Jokowi, dituliskan hal yang memperkeruh situasi keamanan negara ini, yang secara langsung ada di halaman Prabowo si Menham yang belum ada hasil kerja selain kirim pesawat untuk jemput obat dari Cina. Setelah Ruslan Buton memprovokasi dan membuat gaduh suasana bangsa ini dengan surat terbuka kepada Jokowi dan mengancam ada resolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat dengan menuntut Jokowi turun, akhirnya dia dijemput dan diringkus oleh pihak kepolisian di rumah. Setelah seminggu menelisik, memforensik, dan mempelajari surat terbuka bernada provokasi yang dituliskan oleh Ruslan Buton, polisi akhirnya menjemputnya. Saat dijemput masih bisa teriak-teriak komunis. Dan dari sana saya mulai paham siapa orang di balik Ruslan Buton. Saya nggak yakin orang seperti Ruslan Buton bisa bikin surat-suratan seberbahaya itu. Isu-isu komunis belakangan ini sedang digembar-gemborkan oleh politisi jahat. Jadi, sudah paham saya siapa di belakang Ruslan Buton? Mereka bisa disebut sebagai klaster kayu harum. Klaster kayu harum alias KKH ini menjadi api yang terus membakar situasi politik saat ini dengan isu-isu kebangkitan komunis dan PKI. Saya juga gak yakin Ruslan Buton adalah dalangnya. Dia pasti hanya wayang yang dimainkan. Klaster kayu harum ini harus segera diproses karena memang sudah mengkhawatirkan banyak pihak. Atas luka lama yang dikorek kembali, komunisme yang dibawa-bawa oleh Ruslan Buton sontak membuat kita semua tersadar bahwa di dalam pemikiran orang-orang lama di negara ini yang pernah menikmati dan mencicipi kenikmatan semu zaman dulu, PKI masih ada di benak mereka. Memanfaatkan situasi global pandemi COVID-19 untuk menghancurkan Jokowi untuk membawa isu PKI adalah cara yang paling tak beradab alias biadab. Ruslan Buton harus dimintai keterangan sejelas-jelasnya. Siapa sih Ruslan Buton? Dia adalah mantan tentara yang bermasalah sejak 2018. Entah karena dia stres atau bagaimana, dia sering halusinasi. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siu.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini. Sampai jumpa.